Gara-gara kamu ngefans Sunan Kalijogo, siapapun yang berseberangan dengan Sunan Kalijogo, kamu musuhi. Siapapun yang bermusuhan dengan Syekh Siti Jenar, kamu musuhi. Itu pikiran yang sangat pendek. Bagaimanapun juga sejarah-sejarah seperti wali-wali Songo itu harus diketahui. Karena mereka itu berjasa mengislamkan Nusantara. Tanpa ada beliau-beliau, apalah jadinya kita? Nggak akan tahu tentang syariat. Apalagi seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kok iso saiki ada orang yang berbahagia memperingati hari lahir Nabi, kok sewot? Jarine bid'ah, syirik dari mana? Ya, qul bi fadlillah wa bi rahmati, niku nang Quran faliyafrahu, saya lupa itu. Katakan wahai Muhammad, dengan fadlnya Allah, bi fadlillah wa bi rahmati, dan dengan rahmatnya Allah, maka berbahagialah. Itu Quran yang menyuruh kalau kita mendapat fadl, kalau kita mendapat rahmat, disuruh bahagia. Lah Kanjeng Nabi itu apa? Kok pakai pengen dolek dalil? Lah Kanjeng Nabi apa? Rahmatan lil alamin. Rahmat Kanjeng Nabi, kelahiran Nabi di bumi itu rahmat. Patut bahagia enggak? Ya bahagialah. Sedangkan orang-orang yang kafir saja seperti Abi Lahab, karena bersodakoh atas kelahiran ponakannya, itu aja dapat anugerah luar biasa. Setiap Senin pas hari lahirnya baginda Nabi tidak disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara berbahagia, bersodakoh ketika baginda Nabi lahir. Itu udah bukan cerita itu sekarang. Tapi intinya kita harus berbangga, berbahagia bahwa nenek moyang kita itu adalah orang-orang yang tidak tinggal diam. Nenek moyang kita itu ada berupa wali-wali Songo, kiai-kiai, habaib-habaib, paham ya? Nggak boleh kita berdiam diri. Nah, kalaupun ada konflik di antara para kiai, para sunan, para wali, itu sudah biasa. Sunan Kalijogo punya masalah ke Sunan Ampel, katakanlah begitu. Anggepen sepur podo sepur tabrakan lah wis becak aja melo-melo. Kalau ada sunan sama sunan, ada konflik, itu konflik kelas tinggi. Gak nutut awakmu itu, akal itu gak nutut. Siti Jenar konflik dengan para wali Songo, kira-kira ngapain kamu? Wah, Siti Jenar itu salah itu, gitu. Oh, Sunan Ampel, Sunan Gunung Giri salah itu. Apa begitu? Gara-gara kamu ngefans sama Sunan Giri, siapapun yang musuh Sunan Giri berarti kamu musuhi. Gara-gara kamu ngefans Sunan Kalijogo, siapapun yang berseberangan dengan Sunan Kalijogo, kamu musuhi. Siapapun yang bermusuhan dengan Syekh Siti Jenar, kamu musuhi. Itu pikiran yang sangat pendek. Percayalah, kalau ada wali yang kemarin saya ceritakan tentang Syekh Siti Jenar bermasalah dengan wali Songo, itu anggap saja kereta api sama kereta api saling bertabrakan gitu aja. Kamu, saya, kita semua ibaratnya seperti bemo, oplet punyaan sidul, anak sekolahan, atau apalagi becak, atau apalagi sepeda pancal. Kok melok-melok, kok ikut-ikut berada di tengah. Jangan tabrakan. Becak gitu. Ini kereta api, ini kereta api. Ya, kamu di tengah-tengah. Ngapain di tengah? Itu melerai dua kereta api itu. Ya remek kamu. Maksudnya remek itu apa? Kamu akan termakan dengan kondisi pertikaian itu tanpa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dalam urusan ini, Allahu a'lam. Yang penting mereka semua itu orang-orang yang dicintai Allah. Cuma ingat, perseteruan antara Hasan Basri dengan siapa itu? Yang seorang wali kutub yang ahli pentafsir mimpi, yaitu Ibnu Sirin. Udah nggak usah ikut-ikut. Kalau berseteru, masya Allah, orang lihat-lihat, wah, gak beres ini.
Kalau Hasan Basri itu berceramah, nggak ada lagi yang disindir kecuali Ibnu Sirin. Ibnu Sirin juga gitu. Kalau ngomong, nggak ada lagi yang disindir kalau bukan Hasan Basri. Gitu. Gitu. Pokoknya kemudian Imam Ghazali dengan Ibnu Rusdi sama saja semua. Gontok-gontokan tok. Tapi yang kecil-kecil nggak usah ikut-ikut. Nah, saya kemarin cerita tentang Siti Jenar. Kalian sudah dengar, jangan pernah kamu menyalahkan Siti Jenar dan jangan pernah kamu menyalahkan Sunan Kalijogo. Cari hikmahnya saja. Kalau cari kebenaran, bodoh kita. Karena kita akan terpaku dengan orang yang kita fans atau kita sukai saja. Kalau cari kebenaran, cari hikmahnya. Apa hikmahnya? Gitu aja. Kemudian Siti Jenar punya murid namanya Raden Panggung kemarin, Mbak Panggung. Ya, sampai ngerepotno nang Wali Songo, jangan kamu kurang ajar, Mbak Panggung kurang ajar. Oh, kamu yang kurang ajar berani menuding orang yang sudah jauh di atas kita keimanannya. Ya, sudah selesai tentang Raden Panggung yang punya 2 anjing itu. Ingat, siapa namanya anjingnya? Iman ambe Tokit. Nah, bahasa Arabnya tauhid, tapi karena iku kanggung kuda malah dadi Tokit. Ya apa? Sunan Bonang ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Iman dijogo ya, aja sampe anu. Iman. Loh, asu teko. Gudo nggak ngono? Bikin jengkel nggak kayak gitu? Nah, yang santri diem aja gitu loh ya. Pembelajaran buat kita dalam hal situasi seperti itu, orang besar dan orang besar, berilmu dan berilmu, beriman dan beriman, makrifat dan makrifat. Ada masalah, maka kita di tengah. Aja melok-melok piyek kon kok. Nah, sepeda pancal kok. Kabeh jaga sepur ambek sepur tabrakan. Ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih dan nama-nama kalian sudah ada catatannya, pasti dapat kiriman Fatihah dari pondok sini. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Setelah sumpah para Wali Songo sudah menyelesaikan urusan Syekh Siti Jenar, ada yang tanya, katanya nggak ada makomnya. Kok ada makomnya? Orang dulu itu nggak pakai nunggu makom. Rasulullah saja ya. Ada makomnya, tapi tempat-tempat yang dulu pernah disinggahi Rasulullah akhirnya dikasih apa istilahnya? Tugu peringatan atau diabadikan lewat menjadi masjid. Ada tempat pernikahan Sayyidah Fatimah dan Aisyah dan Sayyidina Ali, ada masjid namanya Ali. Kemudian Rasulullah pernah sholat istisqa karena waktu itu nggak ada hujan, langsung Rasulullah berdoa, langsung mendung datang. Nah, di situ tempat kejadian itu diabadikan menjadi Masjid Al-Ghamamah di Madinah sana. Artinya masjid mendung. Lah, urusan Siti Jenar, oh ini mungkin pernah kejadian seperti ini, diabadikan, orang Jawa akhirnya dijadikan seperti kayak makam gitu. Hah? Nah, bahasanya petilasan gitu loh ya. Siti Jenar memang versinya banyak. Ada yang memang ketika dihukum, kata orang-orang meninggal, ternyata masih hidup. Hidup seperti biasanya. Ada yang mengatakan ketika dipancung menjadi kecil hilang. Ada yang mengatakan ketika dia habis dipancung, kemudian jasadnya disimpan di dalam masjid Demak, rencananya mau disolati. Tapi ketika disolati, masjid semerbak wangi. Wangi apa ini? Ketika dicari-cari, ternyata wangi itu ada di dalam peti mati itu. Paham ya? Dibuka ternyata Siti Jenar. Lalu dimakamkan di mana? Ya wallahu a'lam. Para wali itu khawatir jika makamnya ditunjukkan, maka akan dibuat syirik. Orang-orang ngefans, orang-orang yang sangat mencintai siapa itu? Siti Jenar, bisa jadi menyembah nanti.
terhadap Siti Jenar. Itu yang bahaya, makanya disembunyikan. Lah, adapun petilasan-petilasan itu bisa juga dulu tempat Siti Jenar ngajar ngaji, atau dulu Siti Jenar pernah mengeluarkan keramat apa, menangkap petir, atau Siti Jenar waktu apa bisa menggandakan makanan jadi banyak. Karena untuk mengingat peristiwa itu akhirnya dibuat petilasan. Ada lagi, Yai, katanya para wali itu punya santri. Ngapain kok cari kayu sendiri? Ya iyalah. Kalau santri yang disuruh, ya enggak tutup waktu nih. Paham? Kalau santri mengumpulkan kayu sebegitu besarnya untuk satu cagak tiang soko tatal, untuk memotongnya saja berapa jam? Kemudian untuk menghaluskan berapa jam? Untuk memotong kecil kayak itu berapa jam? Lah, namanya itu pembangunan cuma satu malam. Makanya Masjid Demak itu bangunannya ada yang bilang satu hari satu malam menjadi masjid yang kokoh sebesar itu, yang besar itu. Kalau nggak ditangani wali, mana mungkin bisa-bisa pembangunan Masjid Demak 3 tahun. Iya Pak enggak? Gitu. Makanya ingin ceritanya apa itu? Dono Indra, kerja warkop. Ya, Dono Indra, dia kan jadi guide turis. Dia sopir taksi. Ada orang Belanda. Itu apa? Kata orang Belanda. Itu hotel Indonesia, Sur. Itu berapa lama pembangunan itu? Berapa ya, Sur? Itu kalau nggak salah itu 3 tahunan itu. Lama ya. Indonesia itu lama sekali. Kalau di tempat saya hotel segitu cuma 3 months. Nah, berapa? 3 bulan. Jadi Dono, mosok. Oh no, mangkel lah ini. Tapi Dono sabar. Lalu lihat apalagi itu? Bukan Tugu Monas. Oh ini emas di dokur di atas. Doa ya kan masih kena ngomong Belanda, dokur jelas paham. Dan dokur ada emas, gold itu bahasa Inggris ya. Ada emas. Oh itu pembangunannya berapa lama itu? Dengan jengkel, ya nah Dono jawab padanya 3 bulan itu, Sir. Jauh dari di tempat saya seperti itu cuma 3 minggu. Wangkel ya mau kurang ajar ketmang manas-manas itu. Terakhir kita Sir, agar cepat kita ke jalan tol. Oh apa itu jalan tol? Oh ya apa itu kan? Jalan tol itu apa? Sampai nanti tahu. Naik ke jalan tol. Nah itu jalan tol. Panjang ya? Iya panjang. Kalau seperti ini itu berapa tahun bikinnya? Kata Dono, mangkel ya? Nggak tahu saya, Sir. Kemarin saya kesini belum ada. Kemarin saya kesini belum ada. Sekarang kok ada? Langsung ngowo. Belandanya ngowo. Wah, berarti nggak ini cuma semalam saja. Kalah kan? Olah nih pakai ini. Untuk orang yang sombong pakai ini. Paham? Dah, kita berlanjut pada setelah Wali Songo ngurusi Siti Jenar itu repot. Sekarang ganti ngurusi siapa itu? Mbah Panggung. Itu kerepotan. Yang mereka lakukan Wali Songo itu demi menyelamatkan syariat agar tidak diterima yang enggak-enggak oleh orang-orang awam. Bukan menyelamatkan para wali-wali itu. Orang wali-wali itu sudah dongdeng semuanya. Orang awam itu loh nanti penilaiannya biar bahkan ada sejarah mengatakan Siti Jenar tidak dihukum mati kok. Whatever itu namanya versi. Mau diapakan? Gak usah di ngotot sampai gini metu. Tidak bisa. Beliau masih hidup. Tidak bisa. Nggak ada makamnya. Tanyaan aja. Pernah ketemu nggak dengan Siti Jenar? Kamu lahir tahun berapa? Tahun 60. Berarti berapa tahun? Lah Siti Jenar, para wali 500 tahun sudah.
Sekarang giliran para Wali Songo membersihkan sisa-sisa paham daripada Siti Jenar, yaitu namanya Raden Kenongo, ya, Ki Ageng Kenongo atau Ki Ageng Pengging. Itu orang yang sakti, mandraguna. Ini betul-betul kerepotan juga Wali Songo ini, ya. Karena Raden Pengging itu masih ada persaudaraan dengan Raden Fatah. Raden Fatah itu anak daripada Raja Majapahit dari istri Selir. Dan ini juga gitu, ada yang mengatakan saudara. Ya wis, gak kena diapa-apa no. Kalau tanding, Masya Allah, sangat sakti luar biasa, ya. Ki Ageng Pengging itu tempatnya di daerah Pengging. Nah, udah whatever, wes, udahlah kita buat judul ini cerita tentang apa itu murid daripada Syekh Siti Jenar Ki Ageng Pengging. Setelah membersihkan tentang Siti Jenar, menyelesaikan urusan Siti Jenar, membersihkan urusan tentang Ki Panggung, sekarang Wali Songo juga pusing lagi. Pusing karena apa? Pengaruh dari wahdatul wujud, ya tauhid tingkat tinggi. Gini loh, kamu rindu sama perempuan, rindu sekali. Itu namanya iman makrifat. Tapi ketika kamu bertemu berhadapan dengan cewek kamu, itu namanya hakikat dan wahdatul wujud. Sudah nggak ada rindu lagi. Ngapain rindu? Orangnya di depan mata. Di dalam ilmu hikam itu namanya alam tajalli. Jelas. Jadi para wali-wali yang seperti Siti Jenar, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, dan orang-orang elit-elit para wali itu sudah melalui fase syariat, torekot, hakikat, dan itu tajalli nanti. Ada fase terakhir yaitu tajalli. Nggak perlu rindu sudah, karena yang dia rindu ada di depan mata. Lah, melihat Allah, ya wallahu alam namanya dalam tajalli. Nggak usah kayak gini kan malah ngurusi. Nggak ada ini namanya Siti Jenar salah itu. Wali Songo itu yang benar demi berani apa itu menyimpulkan satu masalah di kalangan elit-elit itu. Ayo kita berkaca diri aja. Kalau kita lapar aja bingung. Kalau nggak bisa bayar listrik nangis-nangis gitu loh. Alam tajalli dari mana itu? Iya apa enggak? Kok bisa loh? Gitu ngaku alam tajalli. Ya. Kemudian kalau mau diancam keluarkan dari pekerjaan, nangis-nangis gitu kok. Makrifat dari mana? Kok mau-maunya menyimpulkan keimanan para wali-wali itu? Nggak mampu kita. Jalan tengah aja. Anggap kita ini becak. Mereka itu bis atau sepur kereta api yang mau bertabrakan karena ada konflik. Kita nggak ikut-ikut aja. Tapi yang pasti kalian harus dengar, tidak ada salah dalam urusan konflik para Wali Songo tadi. Karena mereka mengungkapkan rasa masing-masing. Gak seneng kecap, kok ngilokno wong sing seneng kecap. Rasa itu akan dinikmati oleh yang punya lidah itu sendiri. Keimanan itu zauk, rasa. Yang merasakan adalah kamu sendiri. Nah, musyawarah lagi para Wali Songo itu untuk menyelesaikan tentang Ki Ageng Pengging karena muridnya semakin banyak. Dan ini ada dimasuki urusan politik. Karena Raden Pengging dulu itu memang sangat mencintai gurunya Syekh Siti Jenar. Yang namanya Raden Pengging itu sudah nggak pernah membayar pajak ke Demak. Nggak mau, anggapannya bumi ini milik Allah. Ngapain saya bayar-bayar, ibaratnya gitulah. Saya nggak tahu itu urusannya, ibaratnya gitu. Dan ada yang mengatakan Ki Ageng Pengging itu kayak mau berontak karena santri-santrinya juga diajari kekebalan, juga diajari
ilmu perang, juga diajari cara bertarung. Apalagi kalau setiap tahun yang biasanya bayar pajak, sekarang nggak bayar pajak. Bukan itu saja, Raden Pengging atau Ki Ageng Pengging nggak pernah sowan ke Raden Fata. Akhirnya, ini siapa ini yang bisa ngatasi Ki Ageng Pengging? Semuanya agak keberatan. Dalam artian bukan nggak berani, repot ini urusannya. Karena Ki Ageng Pengging itu bukan orang sembarangan. Kalau ini ditangani, maka urusan politik akan meluas. Kenapa iya? Kenapa meluas? Ya iyalah. Karena Ki Ageng Pengging itu keluarga Mojopahit, seperti sama dengan Raden Fata. Apa jadinya nanti masyarakat jika junjungannya, kedua-duanya yang ada famili dengan Mojopahit, kok tiba-tiba bertikai. Kemudian di antara Wali Songo tadi ada satu sosok lagi. Makanya ada bilang ini, di antara Wali Songo, siapa yang paling sakti? Sunan Siti Jenar? Gak. Sunan Giri? Gak. Siapa? Ada dua. Di antara para wali-wali yang paling sakti ada dua, Sunan Kudus dan Sunan Muria. Paham? Wow, itu paling sakti itu. Kalau dua ini yang menangani, Sunan Muria dan Sunan Kudus, sudah selesai semua. Semua akan berdecak kagum melihat kehebatan, baik dalam hal diplomasi, dalam hal pertarungan, dalam hal kedegdayaan, dalam hal keilmuan, dalam hal ngajinya, dalam hal karomahnya, dalam hal semuanya. Semua berdecak kagum dengan dua orang ini, yaitu Sunan Kudus dan Muria. Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin. Kenapa Sunan Muria? Oh, kita nggak kaget lah. Sunan Muria putranya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo namanya aja wali nyentrik. Ya maka wali nyentrik, maka punya anak yang nyentrik, gitu ya. Inna abaha wa abaha qad balagha fil maghsirayataha. Itu kata ilmu alfiyahnya, ilmu nahwu alfiyah. Gitu? Bapak sakti, anak ikut melok sakti. Bapak alim, anak harus alim. Bapak pinter, anak harus pinter. Paham? Bapak goblok, anak jangan niru-niru. Harus pinter. Itu loh. Akhirnya diputuskan, ini Kang Mas, yang bisa menyelesaikan urusan Adipati Pengging ini cuma satu orang. Siapa Kang Mas? Sunan Kudus maksudnya. Nah iyalah. Ya iyalah, siapa lagi gitu loh. Ingat Kang Mas, punya andalan loh Kang Mas, baju Ontokusumo. Iya, Sunan Kudus punya baju Ontokusumo. Gimana nggak repot kan? Musuh datang, wah banyak, ada 2000. Ketika kaum murid santri-santrinya mau menyerbu, nggak usah dulu, kata Sunan Kudus, nggak usah dulu. Kanjeng, banyak itu mau menyerbu sini, nggak apa-apa, biarkan saja sampai mendekat. Lah kita bagaimana? Tunggu saja. Beliau lepas baju Kusumo. Begini kan dok, keluar pasukan banyak. Kok bisa ya? Di luar akal. Kok pakai di luar akal? Kamu sendiri loh, hidup sudah di luar akal. Hanya cuma tulang, dibungkus daging, kemudian ada darah, ada otot, kok bisa jalan? Loh itu kan ada rohnya. Kayak apa roh itu? Itu sudah di luar akal sudah. Jadi kamu kalau saya kabari keluar tikus banyak, keluar pasukan banyak, sampai yang namanya pasukan Mojopahit marat-marit cuma dengan baju Ontokusumo tadi. Ya, itu
Itu kehebatan Sunan Kudus. Belum lagi Sunan Muria, wah canggih dari cincinnya itu, dari wah pokoknya itu anak dedengkot. Kalau saya ini dedengkot korupsi. Kalau sekarang adanya dedengkot preman bagian dedengkot rampok. Kalau ini enggak, dedengkot orang jawara-jawara yang menjadi ikonnya Islam sejak dulu. Oh iya Kak Mas, kita sepakat semua ya. Apa kita minta bantuan Sunan Kudus? Ya, setuju semua. Sip. Coba panggilkan. Kanjeng Kudus dipanggil. Kanjeng Kudus itu senengane kumpul sama rakyat. Itu pun juga rada aneh juga. Ketika masyarakatnya itu agamanya Hindu, namanya banyak Hindunya kan dulu. Sunan Kudus itu kalau waktu Idul Adha beliau nggak mau menyembelih sapi karena sapi itu sangat dimuliakan oleh orang Hindu. Lah tapi Sunan Kudus butuh terhadap orang-orang Hindu itu agar masuk Islam. Gimana caranya? Apa diketaki? Kamu Islam ya? Kau, kamu nggak mau Islam? Kau, gitu. Ya enggak lah, kita masuki adat mereka. Itu kehebatan. Makanya ada para wali itu yang abangan dan putihan. Bagus. Jangan menjelekkan abangan, jangan menjelekkan putihan. Ada tugasnya masing-masing. Paham? Seperti para nabi loh. Yang miskin ada, bagian perang ada, bagian ada. Tapi intinya sama kepada Allah. Kanjeng Sunan Kudus itu biasanya kalau Idul Adha menyembelih sapi. Tapi ini enggak. Jangan. Saya haramkan para santriku, para orang-orang yang ngaji ke aku, jangan menyembelih kambing. Jangan menyembelih sapi. Kenapa Kanjeng Sunan? Sapi dimuliakan oleh saudara-saudara kita Hindu. Malah beliau kalau pidato, saya nggak akan menyembelih sapi. Karena masyarakat Kudus, ini jelas gimana pendapatnya Kiai itu tentang sapi. Kita kan muliakan sapi, tapi Islam kan enggak. Kalau gitu, saya masuk Islam. Terhadap sesuatu yang kita muliakan aja menghina kok. Lah itu kedengaran oleh Sunan Kudus. Akhirnya sedulur-sedulur semua, ingat gak di dalam kitab suci kita Islam, di dalam kitab sucinya Islam ada satu surat yang namanya Al-Baqarah. Artinya sapi. Nggak ada alasan kalau kita nggak menghormati. Sudahlah. Makanya saya larang menyembelih sapi. Akhirnya saya makin tertarik. Banyak orang Hindu yang masuk dengan kelemah lembutan, memasuki adat tanpa melenceng ke syariat nantinya. Apapun yang ada adat dulu, diikuti dulu. Karena orang dulu keras-keras. Ya, coba kalau dibentak langsung, hentikan ini, haram, bid'ah, dibacok kan. Iya apa enggak? Para wali songo itu diikuti dari belakang, nanti akhirnya terpisah tapi tanpa ketahuan. Dulu orang mati, sukanya orang mati itu kalau ada orang mati berkumpul-kumpul sampai 7 hari. Sambil minum-minuman, sambil Kalau wali songo enggak, diisi apa? Tahlil. Ngundang tahlil lumayan. Kon durung masak wis oleh berkat kok. Sosialnya kan tinggi kan itu. Udah saya singkat. Akhirnya Sunan Kudus dipanggil menghadap ke Wali Songo. Ada apa iki? Poro Kang Mas. Kok kelihatannya matanya merah-merah semua, ini ada apa? Ini semua agak bingung Kang Mas. Dimas, agak bingung. Bingung masalah apa? Kita kan sudah selesai menyelesaikan masalah jeung Syekh Siti Jenar. Kita juga menyelesaikan masalah Raden Panggung atau Mbah Panggung yang ada di Tegal itu. Terus ada lagi. Wah, jenengan iki Kang Mas, Dimas. Cuma di Kudus kurang up to date sampean ini. Sampean nggak tahu informasi tentang muridnya Siti Jenar. Kebanggaan sampean juga. Siapa? Pengging dah. Langsung gitu. Pengging dah. Why not? Kenapa tidak? Dengan pengging, biarkan. Kang Mas, Dimas,
Gimana sih kalau dibiarkan? Lihat aja, sampean nggak tahu sendiri sih. Iya, ada apa? Dah, sampean nginep di sini dulu. Oke? Nginep di Demak. Sunan Kudus nginep di Demak, kemudian menjadi orang biasa jalan-jalan ke arah Pengging. Ingin mengetahui gimana sih kok sampai para wali itu resah. Nah, ternyata memang iya. Di situ isinya orang nggak sholat semua. Oh, kata Sunan Kudus, gini toh ceritanya. Makanya my brother itu sama khawatir. Saudara-saudara saya di Wali Songo itu khawatir. Ya memang gini, nggak ada sholatnya, nggak ada anunya, semuanya hakikat. Semua menganggap Allah menyatu pada dirinya. Semua menganggap apa yang dilakukan sama dengan apa yang dilakukan Allah. Repot kalau gitu. Kalau mencuri, ini Allah yang menyuruh. Nggak ada sesuatu yang nggak dikehendaki Allah. Allah itu lebih dekat dari sini saya. Padahal bukan itu yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar dan Raden Pengging. Repot kan langsung ini. Akhirnya Sunan Kudus, iya baru tahu. Langsung ke Wali Songo. Gimana kan Mas? Sudah lihat sendiri? Iya. Gimana menurut sampean? Iya, perlu diatasi. Oke. Ini siapa yang mengatasi? Loh, kok tanya? Lah sampean tak dipanggil ke sini tujuannya apa? Nekeran? Pada lele? Atau gimana? Ya sampean lah Kang Mas, siapa lagi? Kenapa saya? Apa nggak ada orang lain? Ada banyak, tapi teman-teman kita, saudara-saudara kita agak rikuh jika bermasalah dengan Raden Pengging. Urusannya panjang nanti. Kok bisa? Ya iyalah, putra daripada Raden Brawijaya, Raja Brawijaya adalah Ki Ageng Pengging dan Raden Fata. Nah, ini kalau berseteru, kemudian ada Sunan Kalijogo yang masuk melerai, nanti repot. Keluarga Raden Pengging akan musuhi Sunan Kalijogo. Kemudian keluarga yang ini memusuhi ini. Karena apa? Ini kan bersaudara ini. Oh gitu pertimbangannya, kata Sunan Kudus. Oke lah, akan saya atur sendiri nanti, kata Sunan Kudus gitu. Di saat Raden Pengging itu, ya Ki Ageng Kenongo tadi menjadi target para Wali Songo, sebelum Sunan Kudus melaksanakan tugasnya untuk menghadapi Raden Pengging, waktu itu istri Raden Pengging lagi hamil tua. Dah saya singkat kisahnya, akhirnya Sunan Kudus mulai perhitungan menghadap ke Ki Ageng Pengging. Berhasil enggaknya itu begini caranya Sunan Kudus ini. Karena teman-temannya dulu sudah diutus ke Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Pengging nggak mau. Sama dipanggil Sunan para wali, enggak. Sampean kenapa nggak pernah sowan ke Sultan Demak? Ya nggak apa-apa, nggak pingin. Gitu, sama dipanggil, enggak. Selama nyuruh orang-orang Wali Songo itu menyuruh para kiai-kiai, para wali, jawabannya cuma mau, enggak. Kata Sunan Kudus, kalau saya ini nanti jelas geger. Di situ orang pemberani, saya juga nggak mau kalah. Maka gini aja, saya punya pusaka namanya bende. Bende itu tahu kan? Kalau ada karawitan, ada musik, ada gong loh, bulat, ada pentulnya, kemudian ditabuk gong, itu aja buat patokan. Kalau nanti tak pukul suaranya gong, berarti gagal saya. Tapi kalau saya pukul suaranya nggak gong lagi, tapi suara auman singa, baru hasil. Berhasil. Ayo kita berangkat. Sunan Kudus mengajak 6 santrinya. Akhirnya masuk ke daerah Pengging. Di daerah Pengging ditakut-takuti dulu oleh Sunan Kudus, biar para santrinya takut semua dengan menabuh bende tadi. Ayo taruh di situ bendenya. Dipukul. Ayo pukul.
aja di seluruh masyarakat mendengar suara aungan. Nah, mulane jenenge Bendesimo, jenenge Bendesima, jenenge paham? Sampai sekarang masih ada disimpan. Akhirnya masyarakat sama takut semua. Raden Pengging, gitu aja takut. Beliau tetap di kamar wiritan, ya. Dia tahu kalau itu adalah utusan Wali Songo untuk menghadapi dirinya, kata Sunan Raden Pengging. Akhirnya sampai 3 hari masyarakat gak ada yang keluar karena ketakutan. Sunan Kudus juga gitu. Ini Raden Pengging gak mau keluar ini. Gini aja, kita masuk ke pintu masuk daerah Pengging dengan pakai jubah putih-putih semua. Pimpinan Sunan Kudus sambil membunyikan bende tadi. Mestinya kan gong enggak. Masyarakat semakin ketakutan, kecuali murid-murid Ki Ageng Pengging yang jawara-jawara. Wes, begitu masuk ke Pengging semua pada takut. Waduh, ngedepi musuh bebuyutan, memusuh yang santri-santrinya pada geder semuanya. Udah, kamu nggak usah takut, nggak usah takut. Kamu sini aja, tunggu bende ini. Saya akan ke rumah Ki Ageng Pengging sendirian. Oh, gagah ngono, kayak busra. Apa dhewe ae? Kana coba melok. Udah dari tadi menggok. Menggok kan. Podo ae. Akhirnya budal sendiri, berangkat sendiri. Dari hutan ke tempat rumah siapa itu Ki Ageng Pengging agak jauh. Ki Ageng Pengging tahu Kudus ini. Ja'far Shadiq mau ke sini. Harus ditakut-takuti dulu. Gitu. Dia menuju ke dataran rendah. Sedangkan Sunan Kudus ada berjalan di dataran tinggi. Ayo Kang, bacok Kang aku Kang. Dikeras-keraskan gitu. Biar kedengaran Sunan Kudus itu. Ayo lebih keras. Nggak mempan. Sunan Kudus lihat, manas-manas ya aku. Kayak karo aku aja. Kayak panas aku. Gitu kan? Jangan, tak tulak kan. Manas-manas sih. Tunggu nanti ya. Akhirnya Raden Pengging, Sunan Pengging masuk ke rumahnya, masuk ke kamarnya. Terus setelah Sunan Kudus nyampe, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jawab pembantunya perempuan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong tua lagi. Ya Mbak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini sih bener ya. Nah wong nom kan waalaikumsalam. Bener kan? Lah ini orang tua ya, itu mana? Waalaikumsalam. Bener kan? Loh, Mbak, pundi Kiai Pengging? Mana Kiai Pengging? Anu nak Mas, sejak kemarin-kemarin nggak keluar, nggak mau terima tamu. Kata Sunan Kudus, becuk. Bohong ya Mbok? Enggak nak Mas. Sampean masuk lagi. Panggil, ini tamu istimewa. Ini utusan Allah. Langsung ngono ya. Ini utusan Allah. Tamu istimewa dari Kudus, Ja'far Shadiq. Kalau nggak mau keluar, cuma segitu aja keberaniannya. Ki Ageng Pengging dipanasi ngono, kurang ajar. Ngomong gitu, Mbok. Iya, katanya cuma segitu aja keberaniannya. Kurang ajar. Sana, Mbok. Ja'far Shadiq, Ki Pengging. Wah, berpelukan. Loh, memang berpelukan. Loh, hebatnya orang dulu gitu. Kayak yoyo, begitu ketemu, sampean Kang? Iya Kang Mas. Alhamdulillah lama nggak ketemu Kang. Iya, sampai kangen saya. Kata Pengging gitu. Gimana Kang? Blok-blok. Gimana Kang? Sampai kangen. Iya, saya juga kangen. Pamer kekuatan. Blok. Mbak, nggih Den. Minuman Mbak.
Nggih, Den. Makanan, Mbok, lauk. Nggih, baik nggih, Den. Wah, dimuliakan. Padahal musuhan kan tadi? Musuhan. Tapi ternyata ketika ketemu, biasa menunjukkan teman lama yang nggak pernah ketemu. Lah, memang teman lama kok. Akhirnya makan bareng, minum bareng. Oh ya, untuk anak-anak YouTube, kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, gitu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR dan tentang channel NR. Kalau ada apa-apa atau ada video baru atau apa, biasanya saya umumkan di status WhatsApp. Ya, monggo SMS. Nah, tugas daripada Sunan Kudus itu memastikan apakah Ki Ageng Pengging itu masih mengakui Raden Fata sebagai raja di Demak. Kenapa sudah 3 tahun Ki Ageng Pengging tidak bayar pajak? Kenapa selama 5 tahun Raden Pengging tadi nggak pernah sowan? Raden Fata juga mendengar kabar bahwa rakyatnya, murid-muridnya diajari pedang, diajari perang, diajari pencak, diajari tarung. Maka muncul kecurigaan daripada Sultan Demak bahwa Pengging itu, Ki Ageng Pengging akan memberontak. Pokoknya Dimas, sampean ketemu, ini pesen Raden Fata ngomong sama Sunan Kudus. Kalau ketemu, pancing nih Mas, apakah masih mengakui aku sebagai raja atau gimana? Nomor 2, apakah masih kena pengaruh ilmunya Siti Jenar? Ya, itu kata Sunan Kudus. Ketika habis makan, kenyang, Kak Mas, iya Kak Mas, kenyang, nggak sungguh, kata Ki Ageng Pengging. Ya udah, ayo kita jalan-jalan menuju kampung, gitu ya, jalan-jalan sambil, yes biasalah, enak-enakan gitu. Sejuk Kak Mas, kampung sini. Ya iyalah. Gimana Kak Mas, pertanian di sini? Oh bagus. Selain desa sini jarang ada yang panen. Memang betul, karomah daripada Ki Ageng Pengging kalau nanam itu disuruh nyebut Allah, 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 Allah. Walaupun ada hama apapun, hamanya sendiri yang mati. Walaupun ada tikus, ratusan tikus mau makan padi itu, tikusnya yang mati. Yaitu karomahnya Ki Ageng Pengging. Ketika jalan-jalan, Sunan Kudus bilang, Kak Mas, nggak enak di dalam aja Kak Mas. Katanya sampean tadi minta di luar, jadi Pengging. Ya iya sih, di luar juga enak. Sunan Kudus bilang gini, sebenarnya enak mana sih Kak Mas? Di luar atau di dalam? Kata Pengging, sama saja, kata Ki Ageng Pengging. Sampean kan tanya, enak mana luar atau dalam, atas atau bawah, semuanya buat saya sama saja, karena luar, dalam, atas, bawah milik saya. Milik Kang Mas. Ya iyalah. Hidup, mati sama saja, itu juga milik saya. Sampean kesini mau tanya itu toh? Nggak usah tanya macam-macam, tak jawab. Atas, bawah, luar, dalam, mati, hidup, semuanya milik saya. Jadi Sunan Kudus, mbok, kok antik ngono Kang Mas? Sampean ini apa? Kok atas, bawah, dalam, luar milik sampean? Kata si Pengging, terserah. Sampean ngatakan saya apa? Kalau sampean menganggap saya raja, saya memang raja. Kalau sampean menganggap saya rakyat, memang saya rakyat. Kalau sampean menganggap Allah, saya Allah. Buktinya apa Kang Mas? Buktinya hidup mati gak ada beda daripadaku. Kang Mas,
Maksudnya sampean bisa hidup di dalam kematian itu gimana loh? Sampean lah ngomong tadi, urip mati, mati urip, nggak ada bedanya buat saya. Sampean ingin melihat saya mati? Emang bisa? Emang bisa sampean mati? Ya bisa lah. Oh, jadi Allah bisa mati? Gitu kan? Tadi kan ngakunya Allah. Kalau sampean menganggap saya Allah, saya memang Allah. Loh, tapi saya ingin melihat sampean mati ya, Mas? Duper terus dengan Sunan Kudus. Katanya sampean tadi nggak ada beda mati dan hidup. Berarti artinya kematian dan kehidupan ada pada diri sampean. Ini sekarang di hadapan saya, sampean membuktikan sampean hidup. Kematian yang belum sampean buktikan, Kang Mas. Lah terus kamu maunya bunuh saya? Apakah bisa sampai dibunuh? Lah kalau kamu bunuh ya bisa. Allah mati. Berarti Allah mati dong. Dah, kalau kamu ingin lihat saya mati, tapi nanti saya akan hidup lagi, ya terserah. Terserah. Terus gimana cara bunuh sampean, Mas? Kok gimana? Kamu kan bawa keris. Iya. Taruh keris. Ya udah tusuk. Tusuk. Sini, Dimas, siku, sini, tusuk. Begitu Sunan Kudus yang nusuk, bismillahirrahmanirrahim, bless, mati. Akhirnya mati. Ketika ketahuan Ki Ageng Pengging mati, yang namanya pembantu perempuannya tadi jerit-jerit, semuanya keluar, muridnya keluar semua, akhirnya mengejar Sunan Kudus. Sunan Kudus dikejar, takut tak? Enggak. Jeng Sunan dikejar murid-muridnya santri, banyak tak? Iya banyak. Dah sini aja. Tabuh. Gong, gong, gong. Ketika dapat bunyi gong, 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 sing jenenge prajurit Pengging teler kabeh. Gak ro kidul, gak ro lor. Paham gak? Gak kenal nang konyo dhewe. Gung, gung. Kamu siapa? Kamu siapa lu? Podo teler kabeh. Mau maju nggak tahu kemana, ke samping nggak tahu kemana, mau akhirnya jalan marat-marit, ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada ke sana, bingung. Akhirnya sudah lama digong lagi, tabuh lagi sama Sunan Kudus. Gung, gung. Nggak sadar tapi kumpul. Tadi kan terpisah semua, digunggung kumpul lagi, kumpul api kan kayak zombie. Kumpul api digung lagi, gung gung, jalan api kayak upacara itu. Jejer langsung menghadap ke Sunan Kudus kabeh. Disadarkan, gung, sadar. Loh, kok di sini? Lah, itu yang bunuh kiai kita. Lah itu, kita serbu. Digong lagi. Gong lah pokok. Lah pokok. Kami nanti. Ya mbu. Akhirnya digong lagi. Gong. Bentar, saya mau ngomong. Ya, saya yang membunuh kiai kamu. Jangan marah dulu, saya jelaskan. Akhirnya dijelaskan panjang lebar. Akhirnya kebanyakan pengikutnya tadi banyak yang taubat. Paham? Banyak yang taubat dan yang lain melarikan diri. Akhirnya kembali ke Islam. Wallahu a'lam bishawab.